Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan guru kita Ustaz Al-Fitri, Ustaz Al-Nauf, Ustaz Hanafi, Ustaz Harif, ada juga Maulana Ustaz Farhan, ada Ustaz Hilmi dan para asatis yang lain, dan para hadirin dan hadirat, para ahibba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini menjelang siang kita masih melanjutkan bedah buku kita terkait dengan kitab Syekh Said Ramadan Al-Buti, tentang kitab akidah ya, Kubra Yakiniyat Al-Kauniyah, yang mana kitab ini tadi sudah diperkenalkan, sudah dibahas awalnya ya, terkait dengan metode penelitian atau metodologi ilmiah menurut umat Islam, dan juga tentang ilahiyatnya. Nah, adapun bagian saya adalah terkait dengan nubuat dan juga masalah kauniyah ya Ustaz. Nah, di dalam kitab ini sebelum masuk kepada perkara nubuat, karena kita tahu bahwa perkara nubuat itu sudah persoalan yang biasa sudah lumrah dibahas dalam buku-buku akidah, dan di sini pun tidak terlalu jauh tentang itu, seperti misalnya membahas mukjizat, keotentikan atau keilmiahan daripada mukjizat, kemudian sifat-sifat Nabi, begitu juga dengan terkait perkara yang harus atau sifat-sifat Nabi lah secara umum. Kemudian nanti masuk perkara kauniyah. Nah, sebelum ke sini saya ingin sedikit bukan menambahkan tapi menguatkan dari sisi keilmiahan atau memang kehebatan buku Syekh Said Ramadan Al-Buti, terutama dalam menangkal daripada paham-paham yang menyimpang di dalam masalah akidah, terutama yang kita lihat pada hari ini. Misalnya tadi tentang metodologi ilmiah terkait dengan in kunta nakilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Nah, ini sangat penting nih. Kenapa? Artinya umat Islam itu mengedepankan sifat amanah ilmiah. In kunta nakilan fasihah. Jadi kalau menukil, maka validitas teks yang kita nukil itu harus kuat, tidak boleh sembarangan. Maka ada yang disebut dengan masdarul ilm. Itu penting sekali dalam metodologi keilmiahan itu. Sementara metodologi ini di kaum salafi atau wahabi yang kita kenal ya, itu sangat mudah mentahrif nih. Ini hilang nih di mereka nih, sehingga keotentikan
validitas suatu nas yang kita baca, kalau ditahqiq oleh orang salafi kita menjadi ragu. Nah, ini sangat berbahaya nih. Makanya mungkin barangkali Syekh Ramadan Al-Buti membuat itu, di antara fakta yang dilihat itu banyak buku-buku yang ditahqiq oleh mereka ditahrif isinya. Maka in kunta nakilan fasihha. Jadi validitas, dan ini nanti dibangun dengan, kalau di dalam Islam itu ilmu sanad itu tadi. Maka coba dalam mempelajari metodologi kritik ilmu hadis itu luar biasa, tentang adalahnya, tentang doktor rawinya. Itu kan dahsyat tuh. Ilmu yang bahkan dikatakan belum ada yang menandingi umat Islam dari segi metodologi itu, tentang ilmu sanad. Kalau mudda'iyan fadalil, di sini dibutuhkan, artinya posisi akal itu sangat penting. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tadi beliau jelaskan, bahwa ada kesepakatan akal manusia ini yang tidak bisa dipungkiri. Ada badihiyat, perkara-perkara yang disepakati oleh akal. Itu sumber kita untuk berangkat kepada perdebatan berikutnya yang diperselisihkan. Seperti misalnya bahwa bumi di bawah kita, langit di atas, itu kan amrun badihiyat, perkara yang akal itu sepakat. Misalnya satu itu adalah separuh dari dua. Itu perkara yakiniat atau bukan tuh? Itu yakiniat tuh, yakin tak satu itu separuh daripada dua? Yakin kan? Ada Al-Qur'annya? Nggak ada kan? Hadisnya nggak ada. Itu murni akal tuh. Nah, berarti perkara akal ini ada yang sifatnya yakiniat, yang tidak bisa dibantah gitu. Nah, perkara-perkara ini kita berangkat sebagai dalil. Makanya kalau dalam ilmu mantik itu kan disusun dari tasawur dulu baru tasdik. Jadi harus ada persamaan persepsi. Kalau berdebat tidak ada persamaan persepsi, ini payah nih. Termasuk perkara yang badihiyat itu adalah makna bahasa itu sendiri. Maka kalau orang mengatakan misalnya piring apa yang kita pahami dari piring? Alat untuk makan kan? Coba kalau saya bilang ada orang minta piring ke saya ambilkan gelas. Orang itu membantah atau tidak? Pasti membantah kan? Lalu kemudian saya mengatakan maksud saya piring itu ya gelas ini. Bisa diterima enggak? Enggak bisa diterima, karena itu sesuatu yang sudah musallaman al-aqliyah. Jadi sudah diterima secara akal bersama gitu. Hari ini muncul orang seperti itu. Apa dia bilang? Tangan, ya tangan zahir, makna zahir. Tapi tangan itu tidak seperti tangan makhluk. Itu mengingkari sesuatu yang diterima oleh akal. Lalu kemudian dia mengatakan salaf seperti itu. Jangan menerjemahkan atau jangan memahami salaf itu sesuai dengan keinginan kita. Itulah sebabnya di dalam halaman ini perlu kawan-kawan perkuat tadi, walaupun sudah diperjelaskan oleh Ustaz Al-Fitri. Nah, ini di halaman halaman 138, Al-Qasim Al-Mushtarak Bainal Fariqain. Maksudnya di sini salaf dan khalaf. Coba kita baca tuh. Ma infarada bihi salaf famadhhabus salafi huwa adamul khawdi fi ayyi ta'wilin aw tafsirin tafsili li hadhihi nusus. Itu harus diperkuat tuh. Karena ini memang sangat kuat membantah pemahaman orang yang tajsim dalam masalah ini. Wah, ini kuat sekali ini. Apa kata beliau? Mazhab salaf. Ini harus dipahami dengan baik. Huwa adamul khawd. Jadi tadi tidak membahas mendalam. Fi ayyi ta'wilin au tafsirin tafsili. Ta'wil atau tafsir secara yang detail. Lihadhi nusus yang mutasyabihat. Wal iktifa bi isbati ma asbatallahu ta'ala li dzatihi. Salaf itu cukup menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Kan itu bahasa orang salafi sekarang kan. Tapi tengok salaf dahulu.
ma'a tanzihihi azza wa jalla an kulli naqsin wa musyabahatin lil hawadis. Kalau menetapkan makna zahir, tanzih apa tidak? Tidak tanzih itu. Karena makna zahir jihah ya arah. Makna zahir itu. Lalu kemudian mengatakan jihah yang saya maksud bukan jihah yang kalian maksud. Ini mengingkari makna bahasa, tidak bisa itu. Seolah-olah mengatakan tadi, orang minta piring, saya ambilkan gelas. Lalu kemudian saya bilang, gelas piring itu ya ini menurut saya. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Al-I'tiqad fil Iqtisad, beliau sudah mengatakan itu. Sudah, padahal beliau kan lebih dulu daripada Imam Ibnu Taimiyah. Tapi Imam Ghazali ini memang luar biasa. Coba saya bacakan sedikit ibarahnya Imam Ghazali dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad. Apa kata beliau? Fa in qala al-khasmu ini siapa? Orang yang membantah. Ana uridu bi kaunihi bi jihah makna siwa hadza falima tunkiruhu. Saya menghendaki makna jihah itu bukan jihah yang kalian maksud, bukan jihah yang arah. Fa aqulu, kata Imam Ghazali, saya berkata, amma lafzuka, adapun bahasamu, fa inna ma nunkiruhu min haitsu innahu yuhimul mafhum adh-dhahira minhu. Bahasamu menetapkan jihah kepada Allah, yang kami ingkari itu adalah mafhum zahirnya. Wa huwa ma yaqilu lil jauhari wal arad, dan itu sesuatu yang, karena jihad itu kan masuk kalau enggak jauhar arad kan gitu. Karena Imam Ghazali sebelumnya sudah membagi itu. Wa dzalika kadzibun 'alallahi ta'ala. Kalau zahirnya yang kamu maksud, maka itu kadzibun Allah, karena Allah munazzahun an dzalik. Itu kata beliau. Wa amma muraduka minhu falastunkiru, adapun maksud kamu saya tidak bisa mengingkari. Fa inna ma la afhamuhu kaifa unkiruhu, sesuatu yang tidak saya pahami bagaimana saya mengingkarinya. Kalau maksudmu itu urusanmu, tapi yang saya ingkari itu apa? Zahirnya kamu mengatakan ini piring tetapi gelas, itu yang saya ingkari kan gitu. Kalau maksudmu itu urusanmu. Apa kata beliau melanjutkan? Fa innaka idza fatahta hadzal bab, kalau engkau membuka perkara ini, wa huwa an turidu bil lafzi an turida bil lafzi ghairu ma wudi'al lafzi lahu wa yadullu alaihi fit tafahum lam yakun lima turidu bihi hasrun. Itu kata Imam Ghazali, luar biasa. Apa kata beliau? Kalau orang berbicara, dia mengucapkan sesuatu, lalu kemudian sesuatu itu maknanya terserah yang dia inginkan, bukan makna yang sudah diketahui secara populer, maka itu tidak ada batasannya. Inilah orang Salafi sekarang itu. Makanya kata Imam Syekh Ramadan Al-Buti, kata beliau apa? Ma'a tanzihihi azza wa jalla an kulli naqsin wa musyabahatin lil hawadis wa sabilu dzalika at-ta'wilul ijmali li hadhihi nusus. Itu berarti salaf itu ada takwil ijmalinya. Makna ta'wil ijmali itu artinya pokoknya menafikan semua yang zahir bagi makna yang zahir bagi Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah itu tafwid. Itu metodologi salaf, dan itu yang disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti di sini. Kemudian kata beliau apa? Wa amma tarku hadhihi nusus ala zahiriha duna ayyi ta'wilin laha sawa'un kana ijmaliyan aw tafsiliyan fahuwa ghairu jaiz. Coba Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan begitu. Meninggalkan nas-nas yang mutasyabih tadi tanpa ditakwil, baik takwil yang ijmali maupun tafsili, fahuwa ghairu jaiz, tidak boleh. Kalau orang salafi sekarang bukan hanya mengatakan takwil ijmali atau takwil tafsili, tapi dia jelas-jelas mengatakan hakiki, makna zahir. Disitulah letak perbedaan yang sangat mendasar. Kalau mereka makna lafaznya ditetapkan, makna zahirnya ditetapkan, dan itu bagi Allah. Jadi makna tangan mereka tetapkan, zahir makna tangan itu mereka tetapkan. Nah, kata Syekh Ramadan Al-Buti, itu tidak boleh. Jadi ini harus dipahami nih. Kenapa? Karena kalau dibiarkan begitu, maka kata beliau,
wa huwa syai'un lam yajnah ilaihi salafun wala khalaf. Jadi tanpa mentakwil sama sekali, itu bukan urusan sama sekali tidak dilakukan oleh salaf maupun khalaf. Kaifa walau fa'alta dzalika la hamalta aqlak ma'ani mutanaqidah fi sya'ni katsirin min hadhihi sifat. Nah, kenapa? Karena kalau zahir misalnya, maka akan terjadi banyak tanakut, pertentangan di akal kita. Kenapa ayat-ayat beliau nukilkan? Misalnya ada ayat mengatakan Allah di langit, Allah di bumi. Maka di situ terjadi tanakut. Maka ini kata beliau sangat perlu dipahami. Bahkan kata beliau di ujungnya, ya, apa kata beliau? Fata'ammal dzalika fa innahu daqiq. Jadi perkara ini adalah perkara yang daqiq. Jadi perkara yang memang membutuhkan ilmu yang dalam. Jadi perkara yang membutuhkan pendalaman. Maka nanti kawan-kawan kalau mau memperdalami lagi kitab ini, itu perlu dibuka sesi mungkin ngaji yang secara berkelanjutan gitu. Jadi ini hanya sebagai pembuka saja. Nanti ada sesi berkelanjutan yang mungkin diampu oleh beliau langsung mungkin, atau Ustaz Al-Nof. Ini karena disinilah poin-poin pentingnya. Dan beliau di sini mengatakan kenapa mazhab salaf begini penting, kenapa mazhab khalaf penting. Itu coba kita baca misalnya di halaman 141. Wa'lam anna mazhab as-salafi fi asrihim kana huwa afdal wa aslam wal awfaqu ma'a al-imani al-fitri al-murtakiz fi kulli ma min al-aqli wal qalbi. Wa mazhabul khalaf fi asrihim asbah wal masir alladhi la yumkinu at-tahawul anhu. Mazhabul khalaf, metode khalaf pada zamannya itu tidak bisa lagi diingkari karena banyaknya aliran-aliran yang menyesatkan. Nah, ini sebagai barangkali tambahan terhadap perkara ilahiyat, menguatkan tentang metodologi beliau di dalam membantah. Jadi kalau kita baca buku ini dengan baik, maka tidak hanya tadi yang beliau sampaikan metodologi Darwin, teori Lamarck yang terbantahkan, tetapi juga adalah Mu'tazilah, kemudian Salafi yang mengaku sebagai pengikut salaf. Itu semua terbantahkan dengan apik dan dengan baik oleh buku beliau. Lalu kemudian kita masuk pada perkara nubuwah. Nah, sebenarnya dalam perkara nubuwah ini Syekh Ramadan Al-Buti beliau hampir sama ya dengan metodologi buku akidah yang lain. Seperti misalnya beliau di awal memaparkan tentang makna kenabian dan juga makna rasul dan hubungan keduanya. Beliau memasukkan ini sebagai apa? Bahsun ijtihadi. Jadi ada perkara. Jadi memang kalau kita lihat dalam perkara akidah ini ada juga yang sifatnya ijtihadi. Ijtihadi ini maksudnya adalah ada furu'nya. Jadi kita sepakat bahwa dalam akidah itu ada usul, ada furu'. Jadi seperti ini misalnya kan Nabi ini antara Nabi dengan Rasul dari segi makna itu kan ada khilaf di antara ulama. Apakah Nabi ya Rasul atau mutaradif sama, ataukah dia ada perbedaan? Ada yang mengatakan umum wa khusus mutlak misalnya. Maka setiap Rasul itu pasti Nabi, dan Nabi belum tentu Rasul. Nah, ini bahsun ijtihadi. Kemudian setelah itu beliau berbicara tentang wahyu. Tadi juga sudah disinggung oleh beliau terkait dengan wahyu. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti di sini sesuai dengan metodologi ilmiah yang beliau sudah tetapkan di awal, bahwa wahyu ini bukan semata-mata adalah sebuah mimpi, bukan sebuah hasil renungan yang lama, hasil daripada berdiam diri di Gua Hira, tetapi wahyu ini adalah sebuah kesadaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sesuatu hayalan. Itu yang dibantah oleh beliau. Makanya agama kita ini bukan agama perdukunan, bukan agama hayalan, tetapi memang adalah kesadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima daripada wahyu itu. Buktinya apa? Datang malaikat Jibril secara mata kepala.
dilihat oleh Nabi SAW dan berulang-ulang tuh, Iqra, Iqra, Iqra. Dan secara jasadiah Nabi merasa ketakutan. Nah itu bahwa wahyu ini adalah sebuah kesadaran, bukan sebuah hasil perenungan, karena ada yang membantah seperti itu. Nah jadi beliau kuatkan bahwa wahyu adalah sesuai dengan ilmiah ya, sesuai dengan kekuatan ilmiah, dan beliau membandingkan misalnya dengan ditinjau dari segi keilmiahan. Dan kenapa kita meyakini wahyu seperti itu? Nah ini kembali kepada metodologi ilmiah beliau di awal, bahwa salah satu untuk menetapkan sesuatu yang sifatnya yakiniat itu adalah dengan apa? Dengan khabar mutawatir. Dan terkait dengan permulaan wahyu ini, itu ada dalam Sahih Bukhari. Kan pertama kali dibahas dalam Sahih Bukhari kan adalah Kitabu Bada'il Wahyi, kitab permulaan turunnya wahyu. Nah jadi itu adalah sesuatu yang mutawatir. Kan beliau tadi membahas kita ini harus bersumber pada sesuatu yang yakiniat, yang memang betul-betul yakin. Apa diantaranya adalah khabar mutawatir. Nah, makanya dalam persoalan akidah, diantara yang dalil utamanya itu adalah khabar mutawatir yang yufidul qat'i, yang memang menghendaki daripada keyakinan. Kemudian juga beliau berbicara tentang al-anbiya alladzi ba'atsahumullahu azza wa jalla. Ini sama. Jadi bahwa ada nabi-nabi yang wajib kita percayai secara tafsili, ada juga yang cukup dengan ijmali. Nah itu saya rasa sudah biasa kawan-kawan yang mengaji terkait dengan kitab-kitab akidah itu sudah biasa dikaji ya. Kemudian sifat daruriyah untuk nabi itu sama juga, al-amanah, kemudian az-zukura, al-isma, kemudian kamalul aqli wad-dhabti wal adalah, ini juga sama ya. Nah, kemudian di sini beliau membahas satu poin penting, yaitu mas'alatu zawajihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak juga dibantah. Terkait Nabi, keistimewaan Nabi itu bisa menikah lebih daripada masna wa sulasa wa ruba'. Itu beliau juga bantah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak untuk mengistimewakan Nabi dalam beberapa hukum. Dan kekhususan Nabi itu tidak hanya dalam masalah menikah ini, tapi tahajud itu adalah wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang-kadang kita ini melihat keistimewaan itu menikah lebih dari 4. Sehingga maunya kenapa keistimewaan itu enggak kita dapat. Coba kalau tahajud wajib, Nabi itu wajib, beliau ada hal-hal yang wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Maka begitu juga adalah hal yang biasa, yang lumrah ketika Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi dalam beberapa hukum, baik yang sifatnya menurut kita yang enak-enak ataupun yang berat. Nah, kemudian terkait perkara mukjizat, ini juga hampir sama di kitab-kitab yang akidah yang lain ya, yang berbicara tentang mukjizat. Hanya saja beliau menimbang dari segi ilmu mukjizat dengan mukjizat ini kan perkara yang sifatnya khawarikul lil adah. Jadi kalau khawarik lil adah ini artinya perkara yang di luar daripada nalar manusia. Nah, bagaimana perkara-perkara ini kemudian bisa diterima secara ilmu? Dan ada orang-orang yang berusaha untuk membantah dan membatalkan ini, sehingga seolah-olah bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak ilmiah. Nah, tapi beliau menjelaskan bahwa di antara mukjizat yang paling istimewa dari mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang masih abadi sampai pada hari ini, dengan kemukjizatannya dari segi akhbarul ghaibiyat, khabar-khabar tentang perkara gaib yang terus terjadi. Nah, itu kemudian dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya yang relevan setiap zaman dan waktu. Nah, itu juga beliau mengatakan daripada sebuah
keistimewaan daripada mukjizat Al-Qur'an. Nah, kemudian di sini juga beliau berbicara bahwa ada upaya pengingkaran terhadap mukjizat mengarah terhadap pengingkaran agama secara umum. Kenapa? Karena kalau mengingkari mukjizat sementara dalil nubuwah itu adalah mukjizat, nah sebenarnya dia menembak bahwa ketika mukjizat itu diingkari berarti seluruh syariat itu yang dibawa oleh Nabi menjadi tidak otentik. Kenapa? Karena perkara mukjizat ini adalah itulah yang membuat kita yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Karena kebenaran sebuah mukjizat. Nah, kemudian beliau juga di sini membahas bahwa an-nubuwwatu la ta'ti an tariqil kasbi. Ini juga sudah populer kita bahwa kenabian itu kan memang tidak dengan cara diusahakan, tapi itu adalah murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda dengan perdukunan misalnya yang bisa dipelajari, kan gitu. Artinya sesuatu hal-hal yang di luar nalar yang bisa didatangkan oleh dukun, itu kan bisa dipelajari. Maka ada namanya ilmu hitam, kan gitu. Kemudian juga kalau kita belajar bahwa seperti misalnya kewalian itu bisa diusahakan, artinya menjadi wali. Kalau mau menjadi wali kan, itu kan kalau mau menjadi nabi tidak bisa berusaha tuh maksimal ibadah, tahajud tiap malam, tidak akan jadi nabi kan gitu. Apalagi sudah ditetapkan bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau untuk menjadi wali, terutama wali murid, itu nikah, punya anak, insya Allah masukkan anak di Pondok Pesantren Nurul Azhar, nah itu insya Allah jadi wali murid. Tapi wali secara makna orang-orang yang soleh, ini bisa. Apa caranya? Nah, itulah thariqat. Bayat mursyid yang memang betul-betul mursyid, terima ijazah zikirnya, amalkan dengan istiqomah, riyadhah. Nah, itu adalah proses metode untuk menjadi wali. Kan gitu. Jadi kita yakin baiat dengan mursyidnya, amalkan zikir-zikir ijazah sanadnya. Begitulah para wali-wali menjadi wali. Mereka ada jalannya. Insyaallah kalau kita lewati itu mansaro ala darbi wasalah. Jadi tapi tariqat yang muktabar ya, yang betul dan mursyidnya juga. Kemudian beliau juga menutup dengan pembahasan tentang al-iman, al-islam wal iman dalam masalah ini. Ini juga sudah populer bahwa Islam dan iman itu berbeda secara makna hakikat. Kandungan Islam itu lain, kandungan iman lain, kan gitu. Karena kandungan Islam itu kan yang zahir, kandungan iman itu adalah yang batin. Tetapi dalam realita fakta kehidupan tidak bisa dipisahkan. Jadi mutalazimani. Al-Islam dengan iman itu, orang yang disebut dengan mukmin adalah mukmin secara zahir. Orang yang muslim adalah mukmin secara batin. Jadi kedua istilah ini berbeda secara makna secara esensi, tetapi dia menyatu dalam fakta realitas kehidupan. Orang dikatakan mukmin ketika dia bersyahadat, kan gitu. Jadi cuman ada beliau menukilkan juga terkait misalah ketika orang mukminun fi qalbihi walam yantuk bisyahadah, dia beriman dengan hatinya tapi dia tidak mengucapkan syahadat, itu bagaimana hukum imannya? Beliau nukilkan khilaf. Jadi beliau ini walaupun sederhana tetapi itu sangat mendalam. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah bahsun kalami, karena beliau tadi mengatakan bahwa dan apa yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti bahwa ini buku ilmu yang bercorak ilmu kalam. Tapi perlu dipahami bahwa bercorak ilmu kalamnya di sini tidak seperti buku-buku ilmu kalam yang lain. Beliau hanya metodenya, seperti misalnya membagi sifat menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, tapi tidak mendalam. Seperti misalnya dalam membahas sifat wujud. Wujud itu kalau di buku-buku tauhid yang mendalam ilmu kalamnya kan dibahas tuh. Wujud itu apakah sifat wujud ini ainul maujud atau sifat zaid, kan gitu. Seperti ma'ani, ilmun, hayat, qudrat, kan gitu. Kalau ini kan ma'ani kan sifat ada tambahan. Jadi dia itu selain zat. Nah, ini kan sudah masuk bahsun kalami, kan gitu. Kalau artinya sudah khaut terhadap ilmu kalam.
Kalau beliau di sini Syekh Ramadan Al-Buti langsung saja bahwa sifat nafsiyah itu wujud, langsung ditarifkan, tidak masuk pada perdebatan ulama terkait dengan apakah dia ainul mawjud atau dan lain sebagainya, dan khilaf ulama di situ. Jadi agak meringkas beliau. Dan memang seperti kata Syekh Al-Baijuri dalam kitabnya mensyarah Jauhara, kan beliau mengatakan tidak penting kita membahas bahwa apakah sifat mawjud itu ainul mawjud atau bukan, yang penting yakini bahwa Allah mawjud, selesai. Kan gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa diringkas. Kenapa dibutuhkan itu? Karena dulu memang ulama berdebat masalah itu. Jadi dibutuhkan perdebatan itu. Jadi tergantung dengan konteksnya saja. Kemudian terkait dengan perkara al-kauniyah. Nah, ini hal baru yang diungkapkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Maksudnya ini barunya ini dari segi istilah dan penyusunan dalam buku ini gitu. Karena al-kauniyah sesuai dengan judulnya kan Kubro Yakiniyat al-Kauniyah. Jadi perkara kauniyah ini beliau memaksudkan, apa yang dimaksud dengan kauniyah di situ adalah kullu ma ulima bi tariqatil qat'i wal yakin min sya'nil mawjudat mimma amara Allah azza wa jalla bi ma'rifatihi wal i'tiqadu bi wujudihi. Jadi yang dimaksud oleh beliau kauniyat adalah sesuatu yang ada dan diyakini dan pasti dia, artinya dalilnya pasti, dan Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kita wajib untuk meyakini keberadaannya. Nah, itu maksud yakinian. Yang pertama adalah al-insan, kemudian di insan ini beliau bahas bahwa manusia ini paling afdal, makhluk yang paling afdal. Kemudian beliau ini juga sesuai dengan metodologi ilmiah yang dibahas di awal, membantah teori-teori daripada Darwin terkait dengan masalah evolusi, teori Lamarck dalam masalah evolusi. Nah, itu beliau bantah secara rapi. Beliau ingin membuktikan bahwa tidak ada bandingan metodologi ilmiah di dalam Islam. Kenapa? Karena kalau metodologi orang-orang memang betul, para ahlul uqala ya, Aristoteles, Aflatun, kemudian mereka-mereka ini Darwin dan lain sebagainya, mereka memang hebat, tapi mereka tidak punya metodologi ilmiah yang mereka sepakati masing-masing tuh. Aristoteles sendiri, Aflatun sendiri, muncul lagi nanti filosof yang lain itu sendiri. Itu bedanya dengan Islam. Metodologi Islam itu sama. Khobarnya tadi, penelitian khobarnya, kemudian masalah akliyatnya, itu sama. Jadi apa kata beliau? Membantah teori Darwin terkait dengan masalah evolusi, bahwa teori terkait dengan metodologinya itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kata beliau, Darwin sendiri yang mengaku bahwa metodologinya itu adalah masih metodologi tahmin, masih persepsi dia sendiri. Jadi belum sebuah keyakinan. Beda dengan metodologi ilmiah yang ditetapkan oleh beliau sejak awal, bahwa itu adalah metodologi yang rapi, metodologi yang diakui, dan metodologi yang sudah dipatenkan oleh umat Islam. Jadi dia sudah turun-temurun secara mutawatir. Maka diruntuhkan tuh metode teori Darwin, teori evolusi. Itu luar biasa metodologi beliau dalam kitab ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang malaikat. Sama juga beliau dalam masalah ini membahas tentang ada malaikat yang wajib kita imani secara tafsil, dan ada juga yang cukup diimani secara ijmali. Nah, kemudian begitu juga dengan masalah jin ya. Perkara ini kan perkara yang maujudat, dan beliau mengatakan mestinya malaikat ini masuk pada perkara ghaibiyat sebenarnya. Jin juga begitu. Cuman kenapa dimasukkan di sini? Karena ini adalah sesuatu yang wujud, yang qat'i, dan juga karena kauniyah tadi kan sesuatu yang mewujud ya, artinya yang wujud, dan itu masukkan kategori itu. Kemudian yang terakhir bahasan saya adalah qanun as-sababiyah fil qaun. Ini tadi sudah juga banyak disinggung oleh Ustaz Al-Fitri ya, bahwa qanun as-sababiyah ini fil qaun ini kalau bahasa kita adalah sebab musabab. Intinya itu. Jadi kenapa ini penting? Nah, ini qanun as-sababiyah ini ya tadi untuk menunjukkan tentang kembali kepada kebesaran Allah. Jadi misalnya qanun as-sababiyah, misalnya kita melihat kalau kita makan nasi kan jadi kenyang, kan itu qanun as-sababiyah ya. Ada asap berarti di situ ada api. Itu
Itu kembali lagi kepada metodologi ilmiah juga sebenarnya. Artinya itu hal yang tidak bisa diingkari. Nah, tapi kata beliau yang harus diperhatikan dalam masalah ini, apa yang dikehendaki oleh Allah daripada qanunus sababiyah ini, yaitu adalah pertama mengajarkan kita tentang kebesaran Allah. Yang kedua yang perlu kita yakini dalam masalah ini, jangan meyakini bahwa taksir sebab itu disebabkan oleh musabab. Misalnya seperti tadi, bahwa nasi itu kalau kita makan jadi kenyang. Itu kan sebab dan musabab tuh. Tapi jangan sampai meyakini bahwa yang mentaksir, yang memberikan pengaruh terhadap kenyang itu adalah nasi. Itu Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan nasi ketika masuk hilang lapar. Allah letakkan begitu-begitu saja. Itu atas ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan ketika ada api, ada asap. Ketika ada api, terbakar kertas itu. Allah letakkan. Tapi yang memberikan taksir, yang memberikan efek, bukan benda itu, bukan materi itu. Makanya kalau bahasa Syekh Imam Ardiri, khalaqallahu, Allah menciptakan kenyang, syaba, indah, ketika masuk nasi itu. Bukan indaha labiha. Itu bahasa Syekh Imam Ardiri itu. Indaha labiha. Kertas itu terbakar ketika Allah menciptakan kertas menjadi terbakar ketika tersentuh oleh api. Bukan kertas itu terbakar efek kekuatan oleh api. Jadi hubungan ini tidak saling mempengaruhi, tapi Allah meletakkan qanunus sababiyah bahwa ketika ada api masuk kertas terbakar, tapi bukan api itu yang membakar, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dipahami. Jadi beliau pisahkan ini mungkin melihat bahwa betapa pentingnya ini untuk dipahami, sehingga jangan merusak jangan merusak logika kita, merusak keyakinan kita. Karena ini ada orang yang mengatakan seperti ini, seperti Mu'tazilah yang mengatakan apa? Kuwah muda'ah. Jadi api itu sudah diberikan kekuatan oleh Allah untuk membakar, sehingga ketika api itu membakar, Allah tidak campur tangan, memang api itu yang membakar. Itu kuwah muda'ah. Makanya kata Syekh Dariri kan, wa may yakul bi tab'i fadzaka kufrun inda ahli millah wa may yakul bil quwwa al mudda'a fadzaka bidiyun fala taltafit. Barang siapa yang mengatakan bahwa api itu membakar dengan sendirinya, maka dia kafir, itulah falasifah. Dan barang siapa yang mengatakan kuwa muda'ah, kekuatan yang sudah dititipkan situ sehingga membakar dengan sendirinya, maka itu adalah Mu'tazilah. Maka jangan terpengaruh. Kalau ahlu sunnah, bahwa yang muasir tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi qanunus sebab ini adalah penting karena mengantarkan kita, menunjukkan kepada kita bahwa disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu ini tersusun dengan baik, bahwa ada perkara-perkara yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Nah, itulah di antara daripada yang dapat saya sampaikan dari buku ini. Memang dia ya begitulah bahasanya. Jadi bahasanya ini perlu kita kembali memurojaah kembali, seperti saya sendiri harus banyak murojaah, membaca lagi lebih ulang. Kenapa? Karena memang bahasa beliau ini buku ilmiah yang sifatnya itu adalah turosnya susah untuk dibaca. Kemudian beliau ini diilmiahkan dalam bentuk bahasa-bahasa yang modern, sehingga ya mestinya memudahkan kita sebenarnya. Tetapi karena mungkin istilah-istilah ini yang belum familiar bagi kita, sehingga menyebabkan kita kadang-kadang harus lebih kuat juhudnya di dalam memahami buku ini. Tapi insya Allah dengan kita sering mengkaji dan bersama-sama seperti ini, dan tadi bahwa betapa buku ini sangat luar biasa dalam membantah berbagai macam aliran-aliran yang menyimpang pada hari ini dengan metode beliau yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Syekh Ramadan Al-Buti adalah memang betul-betul meletakkan buku ini adalah menyesuaikan sesuai dengan konteks zaman kita ini. Melihat daripada banyaknya hal-hal yang menyimpang di zaman kita ini, maka buku ini sangat layak untuk kita lebih dalami
dan kita menguatkan akidah kita sebagai akidah ahli sunnah, terutama terkait dengan perkara ilahiyat tadi, masalah tajsim tadi. Kan kalau orang mengatakan tajsim ya, Allah jismun, padahal orang dia mengatakan Allah berjismun, tapi jismunnya enggak seperti jismun kita. Kan itu masalah. Makna zahirnya. Bahkan ada ucapan salaf, man qala innallaha jismun la kal ajsam faqad kafar. Itu beliau bahas secara detail dan mendalam. Wallahu alam, itulah kira-kira. Dan sekarang saya menjadi menjadi moderator untuk Sa'al-Naf, karena beliau guru kita. Nah, sekarang masuk kita sesi ketiga, perkara ghaibiyat. Ada waktu kurang lebih 40 menit sampai menjelang zuhur. Mudah-mudahan menjelang jam 12, mudah-mudahan bisa beliau sampaikan kepada kita tentang perkara ghaibiyat ini. Mohon maaf atas saya agak panjang, dan beliau insyaallah merincikan kepada kita tentang perkara gaib ini. Kepada beliau, pada Ustaz Al-Naf, dipersilahkan dengan segala hormat. Siap, Ustaz. Kita buka.